Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mahmud Al-Fikri. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai cara membangun rumah tanpa KPR atau tanpa hutang. Nah, karena uh, dari beberapa postingan saya di Facebook sebelumnya, uh, postingan kalau tidak salah sebelum bulan Ramadan, itu beberapa teman-teman ada yang ingin sangat antusias sekali dengan postingan saya tentang bagaimana sih cara membangun sebuah rumah, bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana caranya atau polanya, sehingga dalam beberapa kesempatan saya ingin sekali untuk menulis sebuah buku, tetapi karena kesibukan sehari-hari memutuskan saya untuk lebih baik membuatnya dalam bentuk video saja, sehingga lebih banyak orang yang mengetahui, lebih banyak orang yang mendengarkan, lebih banyak orang yang bisa mempraktekkannya. Nah, untuk memiliki sebuah rumah, tentunya sebelum kita membangun sebuah rumah, menurut saya ada hal yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita, yaitu tentang mindset atau tentang pikiran kita, bagaimana kita cara memandang, maksud saya bagaimana cara kita memandang tentang apa itu sebuah rumah. Nah, kebanyakan orang memandang sebuah rumah adalah suatu kewajiban, suatu kebutuhan. Memang, rumah adalah sesuatu kebutuhan dan sesuatu kewajiban bagi orang yang mampu. Nah, sementara bagi yang tidak mampu, jangan berkecil hati. Karena meskipun kita tidak memiliki rumah, kita bisa saja tinggal, entah itu tinggal bersama orang tua untuk sementara waktu atau mengontrak, karena itu tidak hina sama sekali, karena itu lebih mulia menurut saya dibanding kita harus KPR, mengambil hutang dengan angsuran tiap bulan, dengan beban kepala yang menurut saya yang uh, tidak bisa dibayangkan lagi tiap bulannya, karena saya sudah merasakan di 3 tahun yang lalu untuk mengambil KPR. Nah, saya tidak ingin menceritakan pengalaman orang, tetapi saya ingin menceritakan pengalaman saya pribadi. Jadi di dalam channel ini insya Allah saya akan membagikan semua pengalaman saya, bagaimana cara saya membangun rumah dalam jangka waktu kalau tidak salah 2 tahun sudah saya tempati. Rumah yang lebih besar sedikit dibanding rumah saya tipe 36, dengan luas tanah 10 kali 18,5 meter, dengan bangunan luas rumah kurang lebih 100 meter persegi. Nah, mindset tentang rumah, kebanyakan orang berpikir ketika setelah menikah lebih baik tidak tinggal bersama orang tua, apalagi saudara tinggal serumah itu banyak. Misalkan seperti saya, saudara kandung ada 6, kemudian yang sudah menikah ada 2, kemudian yang 3-nya lagi menetap di rumah, sehingga pada saat pertama kali saya memutuskan untuk mengambil KPR, ya, karena sudah tertanam dalam pikiran saya lebih baik keluar dari rumah, sehingga saya bisa lebih mandiri bersama istri. Nah, mindset itu sebenarnya tidak buruk dan tidak juga bagus, karena bagi orang yang misalkan tidak memiliki saudara kandung, nah lebih baik tinggal bersama orang tua untuk menemani orang tua misalkan, atau misalkan hanya punya 2 saudara kandung dan
adik, misalkan adik belum menikah, ya kalau seandainya masih belum memiliki rezeki untuk membangun sebuah rumah atau membeli sebuah rumah, lebih baik untuk tinggal di rumah orang tua untuk sementara waktu, bukan untuk selamanya. Atau kalau mungkin masih ada uang, atau masih punya uang untuk mengontrak, ya silakan, dan itu sah-sah saja. Yang penting selama itu tidak menjadi beban bagi diri kita sendiri, terutama yang sudah menikah, karena ketika telah menikah tentunya beban tidak hanya sendiri, beban sudah bertambah satu, yaitu istri, karena istri adalah tanggung jawab suami. Nah, ketika sudah menikah, sudah memiliki anak, dan anak pun sudah juga menjadi tanggung jawab bapaknya atau sang suami. Nah, uh, jangan memaksakan kehendak jika kita tidak memiliki uang. Nah, pada saat setelah menikah, saya memaksakan kehendak untuk memiliki sebuah rumah, meskipun itu harus berhutang. Hanya memiliki modal DP 5 juta, akad 3 juta, di total 8 juta sudah memiliki rumah dan sudah bisa ditempatin. Padahal ngutangnya 15 tahun, 15 tahun ngangsur. Nah, kalau seandainya 15 tahun itu 15 tahun yang akan datang misalkan sudah anak, kalau seandainya ada anak pada saat menyicil pertama itu ada anak umur 0 bulan katakanlah ya, saat baru melahirkan. Nah, itu sudah anaknya sudah SMP baru lunas, dan kebanyakan rumah KPR tipe-tipe terendah, tipe-tipe 36, kebanyakan ketika lunas rumah asalnya sudah tidak kelihatan lagi, alias sudah direhab. Jadi kadang-kala orang menetap 1 atau 2 tahun atau 3 tahun, rumahnya sudah mulai ya retak sana retak sini, porselennya sudah mulai ada yang pecah-pecah, uh, ada yang mulai copot gitu. Jadi sehingga memikirkan ulang untuk renovasi, atau bahkan dirobohkan semua, diroboh kemudian dibangun ulang. Nah, jangan sampai teman-teman yang memiliki rumah jangan sampai seperti itu. Sudahlah beli rumah mahal, kena bunga, kemudian kualitasnya pun kurang memadai. Nah, lebih baik daripada mengambil rumah KPR, saya sarankan lebih baik membangun rumah sendiri. Tetapi bagi teman-teman yang ingin mengambil sudah terlanjur, ya silahkan, dan atau bahkan tidak sependapat dengan saya, silahkan. Saya tidak memaksakan teman-teman yang menonton video ini untuk tidak mengambil KPR. Bagi yang mau ya silahkan. Tetapi yang saya rasakan adalah ketika saya mengambil rumah KPR, awal-awal memang senang, tetapi ketika 1 atau 2 tahun, 3 tahun itu terasa berat. Karena apa? Karena angsuran jalan terus. Bulan ini saya tenang, bulan depan belum tentu, karena kita tidak tahu rezeki kita bulan ini berapa, rezeki kita bulan depan berapa. Nah, saya sarankan bagi yang apalagi yang tidak memiliki penghasilan tetap, lebih baik saya sarankan untuk membangun rumah saja, menabung dan menabung, sehingga ketika terkumpul membangun sebuah rumah. Nah, menurut saya itu ada, dan membangun rumah itu supaya rumah itu bisa ditempati dengan cepat itu juga ada caranya. Dan saya belajar dari YouTube, belajar dari beberapa artikel, dan dulu juga pengalaman orang tua saya juga demikian. Karena pada tahun 96 atau tahun 2000-an itu orang tua saya juga melakukan hal demikian, tidak minjam di bank, tidak mengangsur, akan tetapi membangun rumah, dan rumahnya besar dengan tingkat 3 kamar di atas, 3 kamar di bawah, karena saya bersaudara ada 6. Jadi orang tua punya impian untuk memiliki sebuah rumah dengan kamar yang banyak, rumah tingkat, rumah besar. Nah, saya juga belajar dari pengalaman orang tua saya tersebut. Meskipun di tahun 2014 saya sempat terjerumus untuk
mengambil sebuah rumah KPR. Nah, yang perlu kita tanamkan adalah mindset bahwa jangan pernah membeli sesuatu dengan cara berhutang, entah itu rumah, entah itu kendaraan, motor, mobil, handphone, atau segala macam. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali tawaran-tawaran yang kadang menggiurkan kita ketika kita tidak memiliki cukup uang, kemudian kita sangat ingin, padahal barang itu tidak kita butuhkan. Misalkan kita sudah punya HP, ada bisa kamera depan di bagian depan, kamera di bagian belakang, layar sentuh, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tetapi karena ada handphone keluaran terbaru dan itu bisa dicicil, sehingga membuat hati kita untuk tergerak untuk membeli. Nah, mindset itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, karena menurut saya lebih baik kita membeli sesuatu karena butuh, bukan karena ingin. Karena kalau kita menuruti keinginan, tidak akan ada habis-habisnya. Tetapi jika kita memikirkan sesuai dengan kebutuhan kita, maka itu ada batasnya. Misalkan seperti yang saya contohkan tadi, sudah punya HP yang lumayan bagus, kemudian ada keluaran baru, jadi tertarik lagi. Nah, kalau seandainya kita benar-benar butuh, tentu tidak, kita masih bisa menggunakan HP yang lama. Tapi kalau hanya menuruti nafsu keinginan, tentu kita akan beli lagi. Nah, itu kan memaksakan kehendak di luar kehendak kita. Kita berhutang untuk sesuatu yang tidak terlalu kita butuhkan. Sama seperti halnya rumah. Memang kebanyakan orang mengambil KPR, tetapi jangan sampai kita latah ikut-ikutan untuk orang mengambil KPR. Misalkan, wah, gaji bulanan 3 jutaan, kemudian udah dihitung-hitung angsuran rumahnya cuman 800 atau 700, ya beranikan diri untuk mengambil KPR. Nah, kalau menurut saya 3 juta itu sangat potensial sekali untuk membangun sebuah rumah. Jika bisa disiplin, itu 4 atau 5 tahun sudah bisa memiliki rumah setara tipe 36 KPR yang bersubsidi. Orang ngangsur selama 15 tahun, kita bisa menghemat hanya 5 tahun dengan cara menabung. Tentu semua ada polanya, semua ada cara-caranya, dan insya Allah nanti akan saya bagikan. Nah, mindset yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita, kita jangan ikut-ikutan dengan orang mengambil KPR, kita jangan ikut-ikutan mengambil KPR hanya lantaran ingin dipandang bahwa kita sudah mampu, atau kita sudah sukses, atau sebagainya. Tetaplah menjadi diri kita sendiri. Lebih baik kita tampil sederhana, tetapi apa adanya. Jangan sampai kita terlihat seperti orang kaya, tetapi tidak memiliki apa-apa. Mindset yang perlu kita tanamkan seperti itu. Banyak sekali saya jumpai orang-orang kaya, pakaiannya sangat sederhana, tetapi uangnya sangat melimpah, asetnya banyak, harta kekayaannya banyak, tetapi dia tampil sederhana. Karena tadi itu tergantung pola pikir, tergantung mindset yang ditanamkan dalam pikirannya. Karena orang yang selalu konsumtif, atau orang yang selalu ingin membelanjakan uangnya, tidak memikirkan apakah keinginan atau kebutuhan, itu di kemudian hari akan sangat merugi. Tidak ada harapan di kemudian hari yang lebih besar. Karena sama seperti halnya orang menabung seperti pepatah lama mengatakan, menabung pangkal kaya. Jadi bagi siapa yang rajin menabung, di kemudian hari ya akan menjadi kaya. Nah, sepertinya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Untuk membangun sebuah rumah,
perlu kesabaran, perlu perlu untuk menabung, kemudian disiplin juga. Nah, nanti insya Allah akan saya bagikan kiat-kiatnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe channel ini agar tidak ketinggalan untuk video-video saya selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena saya juga manusia. Nah, saya doakan semoga teman-teman bisa mendapatkan rezeki yang melimpah, rezeki yang bermanfaat, dan rezeki yang berkah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.